Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Ruang Matematikaku untuk pembahasan soal-soal USP PKS Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Di dalam video ini adalah untuk materi trigonometri dan dimensi 3, yaitu jarak dalam ruang. Baik, langsung saja ke soal pertama tentang penerapan trigonometri, yaitu posisi sebuah titik menurut arah yang ditunjukkan dengan berapa derajat dari arah utara, atau istilahnya adalah jurusan 3 angka ya. Nah, soalnya setelah 5 jam meninggalkan dermaga suatu pelabuhan, 2 buah kapal yang melaju dengan kecepatan tetap melaporkan posisinya terhadap pelabuhan sebagai berikut. Nah, di sini informasinya, kapal A posisinya 33 derajat dari arah utara dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan kapal B posisinya 303 derajat dengan kecepatan 40 km per jam. Berdasarkan data tersebut, maka jarak antara kedua kapal tersebut adalah, selain informasi ini, dalam soal juga diberikan gambaran dari perjalanan kedua kapal. Ini dermaganya, ini posisi kapal A, kemudian ini posisi kapal B, menurut berapa derajat dari arah utara. Nah, kalau kita perhatikan, antara dermaga, kapal A, dan kapal B, jika dihubungkan akan membentuk segitiga ya. Jadi kita perhatikan segitiga dengan titik sudut dermaga, kapal A, dan kapal B. Yang ditanyakan adalah jarak antara kapal A dan kapal B. Kita misalkan saja yang ditanyakan adalah ini, X. Nah, bagaimana untuk menentukan jarak antara kedua kapal? Yang pertama, kita tentukan jarak dari dermaga ke kapal A dulu, misalnya SA. Jika di sini diketahui waktu selama 5 jam, kemudian kecepatan, maka kita bisa menggunakan rumus VA kali TA, yaitu 40 kali 5, yaitu 200 km. Jadi sebagai panjang sisi segitiga yang sebelah sini. Kemudian kapal B, jarak dari dermaga misalnya SB, yaitu VB kali TB, 40 kali 5 juga, yaitu 200 km juga. Ini 200. Sekarang kita akan menentukan sudut antara kapal A, dermaga, dan kapal B, yaitu sudut ini. Misalnya ini titik D ya. Ini titik A, ini titik B. Nah, besar sudut ADB kita tentukan melalui informasi berapa derajat posisi kapal A dan kapal B. Baik, ini kita tarik garis lurus ya. Maka kita bisa menentukan besar sudut dari sini ke sini, yaitu 303, karena 303 itu dari arah utara sampai ini ya. Nah, 303 dikurangi 180 derajat sudut garis lurus, yaitu 123. Ini adalah 123. Namun untuk menentukan kaitannya dengan besar sudut yang dibentuk oleh kapal A, maka kita akan gunakan sudut yang ini saja. Nah, oleh karena itu ini kita misalkan besar sudut dalam segitiga ini adalah A derajat, misalnya ya. Maka dari arah utara ke garis ini adalah 123 dikurangi A derajat. Oke. Nah, dengan menggunakan sifat sudut berseberangan dalam, karena ini sejajar ya, arah utara sejajar, kemudian dipotong transversal, maka di sini kita dapatkan besar sudut juga 123 dikurangi A derajat. Oke. Nah, sekarang di sini ada informasi dari arah utara ke sini ya. Ini adalah 33 derajat. Maka kita bisa menentukan besar sudut yang ini itu adalah 123 derajat dikurangi A dikurangi 33 derajat, yaitu 90 derajat dikurangi A derajat. Nah, sekarang kita jumlah kedua sudut yang kita temukan. 90 dikurangi A dan A kalau dijumlah adalah 90. Dengan menggunakan sifat bahwa jumlah sudut dalam segitiga 180, maka sudut yang ketiga yaitu ADB harus 90 juga. Nah, jadi di sini kita bisa menemukan
sudut ADB adalah 90 derajat. Nah, ternyata posisi kedua kapal terhadap dermaga itu membentuk sudut siku-siku ya. Nah, kita akan gambar lagi lebih jelas sketsanya. Nah, yaitu ini titik A, ini siku-siku ya. Ini adalah titik D, ini titik B. Ini 200, ini juga 200. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara kedua kapal X ini ya, atau AB. Maka kita bisa gunakan rumus Pitagoras karena pada segitiga siku-siku permasalahannya yaitu X sama dengan akar kuadrat dari 200 kuadrat ditambah 200 kuadrat. Yaitu 2 kali 200 kuadrat. Kalau kita akar kuadratkan adalah 200 akar 2. Inilah X atau jarak antara kapal A dan kapal B. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Berikutnya, pada segitiga ABC, sudut B sama dengan 60 derajat, AB sama dengan 7 cm, BC sama dengan 12 cm panjangnya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang AC. Permasalahan segitiga yang memuat sudut dan panjang sisi adalah masalah trigonometri. Nah, untuk memperjelasnya, kita akan gambar segitiga ABC sebagai berikut. Misalnya ini adalah sudut A, ini sudut B, ini adalah sudut C. AB panjangnya 7, BC panjangnya 12, kemudian besar sudut B adalah 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah panjang AC. Nah, untuk yang diketahui dengan kondisi seperti ini, panjang sisi dan mengapit satu sudut, maka kita bisa gunakan aturan kosinus. Bagaimana rumusnya? Hafalkan melalui posisi pada gambar ya. Jadi, untuk menentukan panjang AC, yaitu kita tentukan melalui nilai kuadratnya dulu. AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang mengapit ya. Jadi 7 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurangi 2 kali sisi-sisi tadi kali cos sudut yang diapit. Kemudian kita hitung. Nah, nilai cos 60 ini setengah, jadi ini kita biarkan aja. Ini 7 kali 12 adalah 84. Cos 60 derajat adalah setengah. Nah, jadi ini nilainya 1 ya. Setelah kita hitung, panjang AC adalah akar dari 277. Jadi begitu saja. Jawabannya adalah yang D. Baik. Nah, berikutnya adalah tentang grafik fungsi trigonometri. Kita diminta menentukan rumus fungsinya. Nah, di sini disajikan gambar grafiknya, kemudian jawaban yang disediakan adalah rumus fungsi dan semua fungsi sinus ya. Maka kita berikan bentuk umumnya yaitu fx sama dengan A sin K pengali ya, X dikurangi H. Nah, A adalah amplitudo atau lebar gelombang ini ya. Kalau kita perhatikan di sini lebarnya adalah 2, maka A-nya adalah 2. Kemudian K pengali X itu adalah dipengaruhi periode ini. Kalau kita perhatikan satu gelombang berapa derajat, atau kita ambil aja setengah gelombang satu lembah ini, dari pi per 2 ke 3 per 2 pi itu adalah 1 pi. Oleh karena itu satu gelombang adalah 2 pi, jadi periodenya adalah 2 pi. Nah, untuk menentukan K ini rumusnya adalah 2 pi dibagi P. Nah, ternyata nilainya adalah 1. Jadi K-nya 1. Sehingga kita bisa tuliskan sementara adalah A-nya 2. 2 sin K-nya 1. X dikurangi H. Nah, di sini sudah jelas. Yang ini bukan jawaban. Ini juga bukan. Ya. Kemudian karena K-nya 1, ini juga bukan. Jadi kita tinggal memilih jawaban A atau D. Kita perhatikan grafik fungsi ini ya. Karena yang disediakan semuanya sinus, maka kita gambar grafik fungsi sinus sebelum bergeser yaitu ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka grafik pada soal ini adalah dari grafik fungsi sinus Y sama dengan 2 sin X itu bergeser ke kiri sejauh
pi per 2 ya. Jadi ke kiri negatif pi per 2. Nah, maka kita bisa tentukan nilai H adalah negatif pi per 2. Jadi geser ke kiri, justru di sini X ditambah pi per 2. Oke, ini jawabannya, yaitu yang A. Baik. Nah, sekarang tentang dimensi 3 atau jarak dalam ruang. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 18 cm, terdapat titik P pada pertengahan rusuk AD. Jadi ini. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik P ke diagonal ruang DF. Baik, kubus ini akan kita gambar ulang dengan memutar 90 derajat dengan tujuan memperjelas posisi titik P dan diagonal ruang DF. Posisi titik A di sini, ini tidak masalah, yang penting titik E itu posisinya di atasnya titik A. Kita akan gambar titik P di pertengahan rusuk AD. Nah, ini titik P. Nah, kemudian diagonal ruang DF. Nah, jarak dari titik P ke diagonal ruang DF harus tegak lurus. Misalnya ruas garisnya adalah ini, memotong garis DF di titik P aksen. Nah, ini harus tegak lurus ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita akan tentukan bidang datar yang memuat PP aksen. Dan tentunya garis DF, yaitu segitiga DAF. Yang siku-siku di A, karena DA tegak lurus dengan bidang ABFE, bidang kanan, maka DA tegak lurus dengan semua garis pada bidang ABFE, termasuk garis AF. Kita akan keluarkan segitiga DAF untuk memudahkan, ya. Di sini DAF dan titik P. Nah, cara yang akan kita cari ini adalah panjang ruas garis PP aksen. Untuk menentukan panjang PP aksen, kita bisa menggunakan prinsip kesebangunan, yaitu kita akan dapat menentukan lebih dahulu jarak dari titik A ke garis DF, yaitu ini AA aksen. Jadi kita menggunakan segitiga DPP aksen dan DAA aksen. Segitiga DPP aksen sebangun dengan segitiga DAA aksen. Nah, karena ini DP adalah setengah dari DA, maka karena ini sebangun, maka panjang PP aksen adalah setengah dari panjang AA aksen. Nah, kita tentukan panjang AA aksen dengan prinsip luas segitiga, yaitu DA kali AF sama dengan DF kali AA aksen. Oke, DA-nya adalah ini tadi, DA panjang rusuk ya, 18. Kemudian AF adalah panjang diagonal bidang 18 akar 2. Kemudian DF panjang diagonal ruang yaitu 18 akar 3. Oke, jadi 18 kali 18 akar 2. Kemudian DF 18 akar 3 kali AA aksen. Ya, ini kita bagi kedua ruas. Maka AA aksen adalah 18 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan. Sehingga AA aksen adalah 18 per 3 atau 6 akar 6. Maka PP aksen setengah dari 6 akar 6, yaitu 3 akar 6. Jadi jarak dari P ke DF adalah 3 akar 6 cm. Jawabannya yang A. Soal berikutnya masih tentang jarak dalam ruang. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang diagonal ruang 16 akar 3 cm. Jarak antara titik F ke bidang ACH adalah, nah, apa yang bisa kita peroleh dari soal ini? Jika diagonal ruang 16 akar 3, maka kita bisa menentukan panjang rusuk kubus adalah 16. Kemudian jarak dari titik F, posisinya di sini, kemudian ke bidang ACH ini. Jarak dari titik F ke bidang ACH sama dengan jarak dari titik F ke garis HO. Karena segitiga ACH sama sisi ya, semua sisinya terbentuk dari diagonal bidang.
Ini ya, HO. Nah, jadi kita sekarang fokus ke titik F dan garis HO. Masalah kita reduksi atau kita sederhanakan. Untuk memudahkan menentukan jarak dari F ke HO, kita akan tentukan bidang datar yang memuat F ke HO tersebut, yaitu persegi panjang DBFH. Ini kita keluarkan aja dari kubus. Ini DBFH, kemudian HO-nya di sini. Jarak dari F ke HO itu adalah ini, FF aksen, yang tentunya tegak lurus ya. Nah, untuk menentukan panjang FF aksen, kita akan menggunakan segitiga HOF. Jadi nanti kita menggunakan prinsip luas segitiga. Di sini kita bentuk garis tinggi OQ. Ada dua pasang alas tinggi, yaitu luas segitiga HOF sama dengan setengah kali HF kali OQ sama dengan setengah kali HO kali FF aksen. Nah, disinilah kita akan menemukan panjang FF aksen. Baik, kita perhatikan dua ruas ini. Kedua ruas kita kalikan 2. Kemudian kita isikan nilai-nilai HF merupakan diagonal bidang. Kalau rusuknya 16, maka HF adalah 16 akar 2. Kemudian OQ sejajar dengan rusuk BF, yaitu 16. Kemudian HO. Nah, HO kita tentukan lebih dahulu karena DO adalah setengah dari DB, diagonal bidang, maka DO adalah 8 akar 2. Sedangkan HD adalah 16. Nah, kita tentukan panjang HO dengan alternatif rumus Pitagoras. Jadi 16 kita buat aja 8 kali 2 atau 8 akar 4. Sehingga HO adalah 8 akar 6. Oke. 8 akar 6. Nah, maka FF aksen akan kita dapat tentukan. Kita bagi 8 kedua ruas. Kemudian kita bagi akar 2. Jadi ini tinggal akar 3. Kita tulis ulang. 32 sama dengan akar 3 kali FF aksen. Maka FF aksen sama dengan 32 dibagi akar 3. Kita rasionalkan penyebut, dikalikan akar 3 per akar 3, yaitu 32 per 3 akar 3. Nah, inilah panjang FF aksen yang merupakan jarak dari F ke garis HO dan juga jarak F ke bidang ACH. Jadi jawabannya adalah yang D. Namun ada alternatif cara yang lebih singkat, yaitu kita tidak perlu menggunakan prinsip luas segitiga. Kita tarik garis BQ. Nah, maka FF aksen itu adalah 2/3 bagian dari panjang FD atau DF. Jadi, FF aksen itu sama dengan 2/3 dari panjang DF. Jadi sekali lagi, DF itu terbagi menjadi 3 bagian yang sama. Jadi, FF aksen 2 bagian atau 2/3 panjang DF. Panjang DF merupakan diagonal ruang, jadi 2/3 kali 16 akar 3. Yaitu 32/3 akar 3 cm. Jadi sama ya. Nah, baik. Untuk sesi trigonometri dan dimensi 3, saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.